Setiap generasi memiliki revolusinya sendiri. Dulu, kekayaan diukur dari kepemilikan tanah dan pabrik. Kemudian, mereka yang menguasai perdagangan dan industri menjadi yang terdepan. Sekarang, mereka yang menguasai teknologi. Dan hari ini, revolusi baru sedang terjadi. Lebih besar, lebih cepat, lebih mendalam. Namanya, kecerdasan buatan atau AI. Pertanyaannya, bukan apakah AI akan mengubah dunia? Karena jawabannya sudah jelas, ya. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kamu akan ikut tumbuh atau tergilas oleh perubahan ini? Kenapa AI bisa bikin orang jadi kaya? Satu, menguasai skill yang dibutuhkan dunia. Hari ini, dunia butuh manusia yang bisa bekerja berdampingan dengan mesin cerdas. Data scientist, machine learning engineer, AI trainer, prompt engineer. Semua itu bukan gelar eksklusif. Itu skill yang bisa dipelajari. Banyak yang bisa kita pelajari gratis di internet. Orang yang bisa menulis prompt efektif untuk AI bisa menghemat jam kerja. Yang bisa menyusun data dengan Python atau SQL langsung diburu perusahaan. Skill-skill ini adalah mata uang baru di era digital. Dan siapa yang menguasainya akan dibayar mahal. Kedua, AI meningkatkan produktivitas bisnis kecil. Pemilik toko online dapat memanfaatkan AI untuk desain banner otomatis, menulis caption Instagram, menjawab pertanyaan pelanggan dan riset pasar lebih cepat. Satu orang dengan AI bisa bekerja seperti tim beranggotakan 5 orang. Mereka yang tahu cara memakai teknologi bukan cuma efisien, tetapi juga berkembang dengan cepat, menjadikan bisnis kecil lebih produktif. Menguasai skill AI dan memanfaatkannya dalam bisnis kecil adalah cara untuk menjadi kaya di era digital. Dengan belajar dan beradaptasi, siapapun bisa memanfaatkan teknologi ini untuk keuntungan mereka. AI membuka peluang baru dan mengubah cara kita bekerja. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama AI. Ketiga, menciptakan produk dan solusi digital. AI membuka peluang besar bagi individu untuk menciptakan produk dan solusi digital yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Sekarang, satu orang bisa mengembangkan aplikasi edukasi, alat bantu menulis, chatbot pintar untuk layanan pelanggan, atau sistem monitoring bisnis otomatis. Ide sederhana yang dieksekusi dengan AI dapat berubah menjadi bisnis bernilai jutaan dolar. Kuncinya bukan pada seberapa besar modal yang dimiliki, tetapi seberapa pintar kita menggunakan alat yang ada. Dengan AI, batasan untuk berinovasi semakin menipis, memungkinkan siapa saja untuk menjadi pencipta produk digital yang sukses. Keempat, orang yang paham arah perkembangan teknologi bisa jadi investor cerdas. Memahami arah perkembangan teknologi dapat menjadikan seseorang investor cerdas. Mereka yang paham tren AI tahu bahwa teknologi ini akan mendongkrak nilai perusahaan-perusahaan teknologi. Mereka tahu kapan dan bagaimana membeli aset digital, seperti saham teknologi atau proyek blockchain yang didukung AI. Keputusan mereka bukan berdasarkan tebakan, tetapi analisis yang mendalam menggunakan data dan alat yang tepat. Ini memberi mereka keuntungan besar di masa depan. Dengan memanfaatkan tren AI, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis, memastikan bahwa investasi mereka memberikan hasil yang maksimal di masa depan. Kelima, menjadi content creator atau educator. Mereka yang ingin berbagi pengetahuan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan konten yang bermanfaat. Mulai dari membuat video edukatif, hingga menulis e-book atau newsletter. Selain itu, mereka bisa membuat kursus online dan membangun komunitas belajar. Di era ini, berbagi pengetahuan tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi banyak orang. Namun, ada tantangan bagi mereka yang satu, menolak belajar dan beradaptasi. Banyak orang masih berkata, "Saya gaptek," atau "Saya bukan orang teknologi." Padahal hari ini, siapapun bisa belajar. Platform seperti Coursera, YouTube, bahkan TikTok sudah penuh dengan ilmu. Bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak mau. Mereka yang menolak belajar hari ini berisiko kehilangan pekerjaan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan beradaptasi agar tetap relevan di era AI ini. Di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap detik, kita terhubung dengan dunia lewat gawai di tangan. Tapi sayangnya, sebagian besar dari kita menggunakan teknologi hanya untuk konsumsi hiburan. Scroll media sosial tanpa tujuan, bermain game berjam-jam, dan menonton video hingga larut malam menjadi kebiasaan sehari-hari.
Hiburan memang penting, tetapi jika semua waktu luang dihabiskan untuk itu, kita terjebak dalam siklus pasif. Menerima, menonton, menikmati, tanpa pernah menciptakan atau berkembang. Padahal, di balik layar yang sama, terdapat banyak peluang untuk bertumbuh. Teknologi bisa menjadi alat luar biasa untuk pengembangan diri, belajar keterampilan baru, membangun jaringan, bahkan menciptakan karya. Namun godaan hiburan seringkali lebih cepat memuaskan, membuat kita lupa bahwa waktu adalah aset berharga. Kita menjadi generasi yang tahu banyak tentang orang lain, tetapi tidak mengenal diri sendiri. Kita hafal tren tetapi lupa tujuan. Semua karena teknologi yang seharusnya menjadi alat malah mengendalikan kita. Saatnya berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku hanya mengonsumsi atau sedang membangun sesuatu? Teknologi akan terus berkembang, tetapi pilihan tetap ada di tangan kita. Jadi penonton atau jadi pencipta. Banyak orang tidak diajarkan cara berpikir digital sejak dini. Mereka tidak memahami bagaimana teknologi bekerja, apalagi memanfaatkannya untuk mencari penghasilan. Contoh konkret adalah seorang buruh yang tidak tahu cara mengakses pelatihan online gratis. Atau seorang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak menyadari bahwa kecerdasan buatan, atau AI, bisa membantu promosi produk dengan cepat lewat konten otomatis. Kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan lewat internet dan AI, akhirnya terlewat begitu saja. Akibatnya, banyak yang tetap terjebak di pekerjaan fisik berupa rendah, tanpa peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Literasi digital yang rendah menjadi penghalang utama dalam memanfaatkan potensi teknologi untuk kemajuan ekonomi. Kelima, mindset yang tidak siap beradaptasi. Beberapa orang masih berpegang pada prinsip lama bahwa kerja keras fisik sama dengan uang. Namun di era sekarang, kerja cerdas dengan teknologi jauh lebih efektif. Contohnya, ada yang menolak belajar hal baru karena merasa sudah tahu, tidak mengerti teknologi, atau terlalu rumit. Padahal peluang ada di depan mata. Dampaknya, mereka tidak bergerak maju, stagnan dan perlahan terpinggirkan dari dunia yang berubah sangat cepat. Saat orang lain tumbuh dan berkembang, mereka tetap di tempat, terjebak dalam pola pikir yang tidak siap beradaptasi. Tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Yang penting bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang terus melangkah, meski pelan dan jatuh bangun. Kita bisa terus bilang, aku gaptek, atau mulai bertanya, apa satu hal kecil yang bisa aku pelajari hari ini? Pilihan ada di tangan kita. AI, dan teknologi bukan hanya untuk mereka yang genius. Ini untuk siapapun yang berani mencoba, termasuk kamu. Dunia terus berubah dan kita juga bisa berubah bersamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan terus berdiri di luar pintu? Atau mulai buka pelan-pelan dan lihat sendiri apa yang menunggumu di dalam sana? Langkah pertama adalah yang terpenting. Jangan takut untuk memulai. Dari perubahan kecil, masa depanmu bisa dimulai. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan. Bagikan juga video ini ke orang-orang penting di hidupmu.